Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cendekia Langit. Salam inspiratif, salam kolaborasi. Kali ini Cendekia Langit ingin membagikan beasiswa terbaru dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan LPDP. Jadi ada dua skema baru, yaitu yang pertama beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia dan beasiswa pendidik. Beasiswa pendidik adalah beasiswa jenjang magister yang diperuntukkan bagi guru tetap pada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta beasiswa jenjang doktor yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia. Info lebih lanjut mengenai persyaratan perguruan tinggi, tujuan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya akan disampaikan bersamaan dengan dibukanya registrasi online. Pantau terus perkembangannya di website dan media sosial resmi LPDP. Persiapkan dirimu menjadi bagian dari SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi, Sobat Cendekia Langit, jangan lupa pantau terus website LPDP, yaitu di lpdp.kemenko.go.id. Kemudian ada juga Instagram lpdp.ri, kemudian bisa juga Sobat Cendekia Langit mengikuti Instagram Mata Garuda, di mana Mata Garuda merupakan suatu organisasi atau komunitas yang merupakan berkumpulnya awardee dan alumni dari LPDP. Jadi informasinya lebih cepat dan lebih akurat dan bisa bertanya langsung. Jadi ini untuk dosen tetap pada perguruan tinggi. Kalau dosen tetap berarti indikatornya adalah mempunyai NIDM. Nanti terlepas bolehkah dosen kontrak atau tidak, kita tunggu dan kita pantau terus media sosial serta website dari LPDP. Kemudian beasiswa yang kedua, ini yang lebih bergengsi tentunya, yaitu beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ketentuan umumnya yaitu beasiswa perguruan tinggi utama dunia adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP dengan sasaran warga negara Indonesia yang telah memperoleh LOE unconditional dari perguruan tinggi peringkat utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktoral. Jadi, kalau beasiswa sebelumnya yaitu beasiswa pendidik itu khusus untuk guru dan dosen, maka beasiswa yang ini dibebaskan. Mungkin bisa untuk fresh graduate atau untuk apapun pekerjaan dari teman-teman Sobat Cendekia Langit dapat mendaftar beasiswa ini. Kemudian perguruan tinggi tujuan itu ada 12 perguruan tinggi yang harus sudah dimiliki LOE unconditionalnya dari salah satu perguruan tinggi utama dunia yang ditetapkan LPDP. Jadi LPDP menetapkan 12 perguruan tinggi, yaitu ada di negara Amerika Serikat, Swiss, Inggris gitu ya. Ada di sini ada California, Columbia, Cornell University, Harvard, kemudian MIT, Stanford, Oxford, Yale, dan seterusnya. Jadi ada 12 gitu. Kemudian pendaftar beasiswa perguruan tinggi utama dunia harus mengunggah atau mensubmit LOE unconditionalnya yang dimaksud pada angka 1 saat melakukan pendaftaran. Jadi pastikan sudah dapat LOE. Kemudian komponen biayanya ada biaya pendidikan dan biaya pendukung. Biaya pendidikan itu berupa dana pendaftaran, dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional. Banyak banget kan dana yang di-cover oleh LPDP. Kemudian biaya pendukung, ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana tunjangan keluarga khusus doktoral, dan dana keadaan darurat. Nah, ini beasiswa yang sangat maksudnya untuk yang telah berkeluarga, ini benar-benar LPDP ini mengcover. Jadi untuk khusus doktoral, kalau dulu S2 masih boleh bawa suami atau istri gitu ya, keluarga dan anak. Tapi untuk skema yang sekarang untuk doktoral itu boleh ditanggung. Jadi bawa suami atau istri, bawa anak itu ditanggung oleh LPDP. Nah, inilah mengapa alasannya LPDP ini jadi primadona beasiswa, khususnya untuk yang sudah berkeluarga.
Kemudian persyaratan umum pendaftaran beasiswa. Wow, panjang ya. Yang pertama, yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, telah menyelesaikan program studi diploma 4, D4 atau S1, atau program magister dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi BAN PT. Kedua, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri. Atau yang ketiga, C, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemenristek atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Nah, jadi walaupun berasal dari lulusan luar negeri, pastikan bahwa kampus tersebut diakui oleh Kemenristek dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak sedang ongoing atau menempuh studi ya, yang baik degree atau non degree, program magister untuk pendaftar program magister atau doktoral untuk pendaftar program doktoral baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri. Jadi nggak boleh kalau misalkan sekarang Sobat Cendekia Langit lagi kuliah walaupun misalkan sedang S2 atau sedang S3 terus ingin daftar beasiswa ini untuk S3 lagi, nah itu nggak boleh ya. Jadi memang benar-benar posisinya saat mendaftar tidak sedang kuliah gitu ya. Yang keempat, melampirkan surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Format dapat diunduh pada aplikasi pendaftaran di bagian unggah dokumen. Nah, jadi pastikan bahwa Sobat Cendekia Langit yang telah bekerja mendapat izin dari atasan. Nah, itu sangat penting karena hal itu diperlukan untuk pendaftaran dan harus diunggah. Yang kelima, melampirkan surat keterangan sehat yang masa berlakunya paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal diterbitkannya sampai tanggal penutupan pendaftaran. Dengan ketentuan, surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas atau klinik, kemudian surat keterangan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, klinik, badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, serta surat keterangan bebas dari TBC yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik khusus untuk mendaftar dengan tujuan perguruan tinggi luar negeri. Jadi untuk luar negeri harus mempunyai surat keterangan bebas dari TBC. Kemudian yang keenam, melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakar di bidangnya. Formatnya dapat diunduh, jadi mungkin bisa direkomendasikan dari dekan, dosen, atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi silakan pilih 12 perguruan tinggi tersebut. Syarat yang ke-8, memiliki IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada persyaratan khusus pendaftaran beasiswa. Yang ke-9, memenuhi persyaratan bahasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada persyaratan khusus pendaftaran beasiswa. Nanti persyaratan khususnya bisa lihat di bawah ya. Kemudian yang ke-10, ketentuan pada angka 9 dikecualikan bagi pendaftar yang telah menyelesaikan studi dari perguruan tinggi luar negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kriteria sebagai berikut. Bahasa Inggris untuk sebuah perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa Arab untuk negara dengan bahasa Arab, bahasa Prancis untuk tujuan negara Prancis, bahasa Rusia untuk negara Rusia, bahasa Spanyol untuk Spanyol, dan bahasa Cina atau Mandarin. Jadi boleh ke ini ya, baik bahasa. Yang ke-11, pendaftar yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan pada angka 10 wajib melampirkan salinan ijazah sebagai pengganti persyaratan bahasa dengan masa berlaku 5 tahun sejak ijazah diterbitkan. Kemudian yang ke-12, pendaftar program magister dan doktoral luar negeri yang negara tujuan studinya tidak berbasis bahasa Inggris harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara perguruan tinggi tujuan atau sesuai daftar persyaratan minimal kompetensi bahasa asing selain bahasa Inggris bagaimana terlampir. Kemudian yang syarat yang ke-13, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut: kelas eksklusif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, atau kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi. Ke-14, melampirkan rencana studi bagi program magister berdasarkan silabus atau kurikulum program studi lanjutan. Yang ke-15, menuliskan proposal studi baik
pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral. Dan terakhir, melampirkan proposal penelitian bagi pendaftar program doktoral. Nah, itu Sobat Cendekia Langit, ada 16. Hal ini tidak sulit, namun juga tidak bisa kita anggap remeh, harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian kita lanjut ke persyaratan khusus pendaftaran beasiswa. Pendaftaran beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia, program magister dan doktor harus memenuhi persyaratan, ada 8 nih ya. Yang pertama, memiliki dan menyampaikan LOE unconditional dari perguruan tinggi peringkat utama dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada syarat minimal IPK. Wow, gak ada IPK nih. Namun tetap harus mengunggah dokumen transkrip nilai pada aplikasi pendaftaran. Jadi IPK berapa aja tuh bebas asal Sobat Cendekia Langit sudah mempunyai LOE dari 12 perguruan tinggi yang telah disebutkan oleh LPDP. Kemudian yang ketiga, menyampaikan silabus perkuliahan sesuai dengan program studi dan LOE unconditional. Yang keempat, bersedia menandatangani surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya tuh nanti ada di aplikasinya ya. Kemudian yang kelima, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 September di tahun pendaftaran sebagai berikut. Pendaftar dengan pendidikan magister paling tinggi berusia 35 dan pendidikan doktoral maksimal 40. Wah, sudah daftar ya Sobat Cendekia Langit, karena ke 35-40 masih sama ya. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS. Nah, ini www.its.org atau IELTS dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau magister luar negeri berarti TOEFL IBT-nya 80, IELTS-nya 6,5, TOEIC-nya 800 ya. Kemudian kalau doktoral, IBT-nya 94, IELTS-nya 7,0. Wow, lumayan ya, 7,0. Oke, 7. Pendaftar yang telah ditetapkan menjadi penerima beasiswa wajib menyelesaikan masa studi sesuai yang tertuang dalam LOE unconditional dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jenjang magister paling lama 24 bulan. 24 bulan bagi 12, berarti 2 tahun ya. Dan untuk jenjang doktoral paling lama 60 bulan, 60 bagi 12, 5. Wow. Nih, beasiswa LPDP bisa mengcover sampai 5 tahun. Dibandingkan dengan beasiswa lainnya yang mungkin hanya mengcover 3-4 tahun atau kita harus mengurus ulang perpanjangan beasiswa. Jadi aman banget kalau kuliah dengan beasiswa LPDP. Kemudian yang 8, apabila penerima beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 24 bulan untuk program magister atau lebih dari 60 bulan untuk program doktoral, wajib melapor kepada LPDP dan menerima keputusan dari LPDP. Tapi tenang aja, LPDP ini bijak, jadi jangan khawatir daftar LPDP sekarang juga. Nah, yang keenam, proses seleksi. Seleksi ada administrasi dan wawancara. Administrasi yaitu dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin A dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tim seleksi. Administrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftar berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, pendaftar yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi pastikan bahwa dokumennya lengkap ya. Yang ketiga, pendaftar yang dokumennya memenuhi persyaratan dinyatakan lulus administrasi. Keempat, khusus untuk BPI peringkat utama dunia yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai peserta wawancara. Yang kelima, informasi pendaftar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi disampaikan melalui akun pendaftar online masing-masing pendaftar. Yang keenam, pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi dapat mendaftar kembali pada periode berikutnya. Jadi nanti kalau misalkan administrasinya nggak lulus, jadi Sobat Cendekia Langit bisa coba lagi daftar beasiswa ini dengan melengkapkan administrasi selengkap-lengkapnya gitu ya. Kemudian wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, verifikator yang ditunjuk oleh LPDP melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh peserta. Yang B, peserta tidak dapat mengikuti seleksi wawancara apabila dokumen yang diserahkan yang pertama tidak sesuai dengan persyaratan LPDP dan kedua terdapat unsur pemalsuan dokumen. Jadi pastikan jangan sampai sertifikat dan lain-lain ada pemalsuan data yang disengaja gitu ya. Yang C, peserta yang melakukan pemalsuan data atau dokumen tidak dapat mendaftar kembali pada semua program beasiswa LPDP. Dengan kata lain, Sobat Cendekia Langit yang melakukan pemalsuan akan di blacklist dari LPDP.
Itu kan sangat merugikan ya, sedangkan beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa yang paling diminati oleh warga negara Indonesia. Yang D, peserta mengikuti wawancara berdasarkan lokasi yang dipilih pada saat pendaftaran. Yang D, wawancara dilaksanakan oleh tim pewawancara yang ditetapkan oleh LPDP. Dan F, peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara tidak dapat mendaftar pada seluruh beasiswa LPDP di tahun yang sama. Oh, yang dinyatakan tidak lulus, jadi kalau misalkan tidak lulus di tahun itu, jadi tidak boleh daftar lagi di tahun yang sama. Mungkin di tahun selanjutnya boleh. Selanjutnya, pendaftaran dilaksanakan online dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah semua dokumen kelengkapan pada laman resmi LPDP di https://beasiswa-lpdp.kemenko.go.id. Kemudian format proposal studi dan rencana studinya, program magister dan doktoral. Proposal studi ini meliputi justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, relevansi terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional. Jadi kalau bisa proposal studinya itu benar-benar yang sekiranya dapat membangun dan berkontribusi untuk Indonesia. Kemudian yang kedua, program magister. Rencana studinya meliputi yang pertama, deskripsikan rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai. Kemudian deskripsikan topik yang akan saudara tulis dalam tesis. Yang ketiga, deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan yang akan saudara lakukan selama studi. Yang keempat atau D, melampirkan daftar silabus perkuliahan, kuliah studi lapangan yang mengeluarkan biaya tambahan tidak dibiayai oleh LPDP. Jadi studi lapangan itu tidak dibiayai ya, tapi kan beasiswa dari LPDP itu berlebih, jadi mungkin kita bisa saving kemudian digunakan untuk kuliah studi lapangan. Nah, lanjut ya. Format proposal penelitian program doktoral. Ini khusus doktoral berarti harus ada judul penelitian, tuliskan judulnya, kemudian latar belakang, diuraikan secara singkat topik isu yang Anda meneliti dan mengapa signifikan untuk diteliti gitu. Kemudian perumusan masalah, statement of problem, uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik itu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlu Anda meneliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Jadi harus kita benar-benar yakinkan. Kemudian yang keempat, pertanyaan atau tujuan penelitian. Rumuskan tujuan pertanyaan penelitian. Terus skelogisan, maksudnya logis ya. Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis jika ada dan atau model penelitian yang mendukung tujuan atau pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terpilih. Yang keenam, metode dan desain. Jelaskan bagaimana Anda mengumpulkan data dan mengapa data tersebut dikumpulkan. Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Dan cantumkan outline jadwal penelitian dari awal sampai selesai. Wah, ini berarti harus benar-benar sudah matang ya proposalnya. Yang ketujuh, signifikansi atau manfaat. Diskusikan secara umum bagaimana penelitian yang Anda usulkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Jadi, upayakan bahwa ini juga bermanfaat, selain di keilmuan, juga bermanfaat bagi Indonesia, dan bermanfaat bagi khususnya bangsa kita ya, Indonesia, dan bermanfaat untuk seluas-luasnya, dan dapat diterapkan, misalkan. Yang terakhir, ke-8, kesimpulan dan saran. Diskusikan secara umum bagaimana program penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Dan yang ke-9, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini gunakanlah jurnal-jurnal Scopus dan yang penelitian yang benar-benar meyakinkan gitu ya. Jangan sampai untuk doktoral tapi kita masih melihat misalkan dari website atau Wikipedia yang tidak diyakini oleh kebenaran. Oke, sekian. Jadi nanti kita sama-sama Sobat Cendekia Langit dan Cendekia Langit bisa pantau terus websitenya di www.lpdp.kemenko.go.id. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.